Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Salih-salihah, anak Indonesia yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa hari ini. Bagaimana kabarnya sayangku hari ini? Tetap semangat, tetap tersenyum, ceria dan bahagia nak? Alhamdulillah atas rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali, belajar bersama kembali bersama Ustazah Hani dan si cantik Salihah Az-Zahra. Ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah Hani sehat nggih? Ustazah, hari ini kita mau belajar apa Ustazah? Masya Allah, rumahnya berdekatan sekali Ustazah. Segi Allah lingkungannya Ustazah. Bahagia sekali mereka kelihatannya Ustazah. Siti, siapa ya itu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cantik Azhar. Alhamdulillah. Azdani hari ini sehat, tetap semangat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya sayangku. Hari ini kita mau belajar apa ya? Tema 4, subtema 3, kelas 3 SD. Dengan tema kita hari ini, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Subhanallah, sayangku. Tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Jika ada sesuatu, tetanggalah yang pertama kali kita membantu kita. Alhamdulillah, nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tetangga yang mengenal kita. Tetangga yang menjaga kita, membantu kita. Subhanallah. Begitu indah kebersamaan dalam bertetangga kita. Yuk sayangku, hari ini Siti Dayu Udin sangat seru sekali. Yuk kita lanjutkan sayangku. Salih-salihah, anak Indonesia yang hebat, yang luar biasa. Mana ya Salih cantik? Ustazah, maaf Ustazah. Ustazah, mantap nih, keren Ustazah. Itu Udin. Reni, Edo, Leni, Siti dan Dayu. Ternyata mereka bertetangga ya Us. Iya nak. Subhanallah. Ternyata mereka rumahnya berdekatan. Mereka bisa bermain bersama, bisa belajar bersama. Ustazah, apa ya Us? Hak dan kewajiban dalam bertetangga itu Us? Iya nak. Ya, apa ya? Sayangku, kewajiban dalam bertetangga adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peran dan tanggung jawab dalam bertetangga. Iya, Ustazah. Kewajiban ya Ustazah yang harus dilakukan di dalam bertetangga ya Ustazah. Ya Ustazah. Berarti harus ya Ustazah? Iya nak, harus ya. Oke. Kita lanjutkan nak ya. Apa itu hak dalam bertetangga? Hak dalam bertetangga adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah menjalankan kewajiban di dalam bertetangga sayangku. Iya Ustazah ya. Berarti kita kerjakan kewajiban dulu, nanti hak akan kita dapatkan ya Ustazah? Iya betul sayangku Salih cantik. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita dulu dalam bertetangga. Insya Allah hak-hak yang kita akan peroleh setelah kita menjalankan kewajiban dalam bertetangga. Apa ya Ustazah itu ya? Ayo sayangku, kita lanjutkan.
Apa ya kewajibannya dalam bertetangga dan haknya dalam bertetangga? Yuk sayangku. Salih-salihah anak Indonesia hebat yang luar biasa. Nah, apa itu sayangku? Kewajiban dalam bertetangga? Ya, oke. Inilah kewajiban dalam bertetangga sayangku. Yang pertama, yaitu kita harus mendatangi rumah tetangga kita. Apa itu mendatangi rumah tetangga kita? Yaitu bersilaturahmi atau mengunjungi sayangku. Pada saat tetangga kita dalam kebahagiaan, ya, kita bisa bersilaturahmi, ya, mengucapkan selamat ya atas kebahagiaan tetangga kita. Seperti contohnya, tetangga kita itu punya adik baru lahir, ya, kita bersilaturahmi ke sana, mengucapkan selamat dan mendoakannya. Dan juga apabila tetangga kita dalam kondisi berduka sayangku, ya, tetangga kita diberi nikmat sakit, maka kita menjenguk tetangga kita yang sakit, mendoakannya nak, ya, semoga cepat sehat, ya sayangku. Itu adalah kewajiban kita, berkunjung kepada tetangga kita atau bersilaturahmi. Itu kita wajib, sayangku. Paham ya? Oke, berikutnya yang kedua, yaitu sayangku, jika tetangga kita membutuhkan bantuan, ya, maka kita wajib membantu tetangga kita sayangku. Contohnya tetangga kita bikin rumah, ya, kita bantu, ya. Tetangga kita sedang resepsi nak, ya, resepsi, mungkin bunda-bunda kita pernah ya rewang. Iya katanya, bunda juga pernah rewang dulu. Iya, itu adalah bentuk saling membantu nak ya. Kita berkewajiban membantu tetangga kita yang membutuhkan, kita harus kita bantu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu berbagi. Kita wajib berbagi nak, ya. Apabila kita Rasulullah itu sayangku kalau membuat sayur banyaklah kuahnya, ya, silakan berbagi sama tetangganya. Iya, itu pesannya Rasulullah. Subhanallah, ya. Maka apabila kita membuat sesuatu dilebih sedikit, ya, bisa kita bagi sama tetangga sebelah kita. Oke, ya, itu ya, kita wajib berbagi. Kemudian sayangku, kita wajib menjaga tetangga kita. Apa wajib kita jaga sayangku? Yaitu kita menjaga umpamanya kita punya hewan peliharaan sayang ya. Punya ayam contohnya ya. Ayam itu kita harus kita jaga nak. Jangan sampai ayam itu mengganggu rumah tetangga kita, ya. Mungkin kotorannya kemana-mana, jadi kita harus kita jaga, ya. Jangan sampai ya tetangga kita terganggu, ya. Maka kita harus menjaganya, ya. Dan selain itu juga kita harus menjaga nama baik tetangga kita nak. Maksudnya sudah, iya, maksudnya menjaga nama baik tetangga kita itu, menjaga apabila tetangga kita itu punya, kita harus menjaganya. Jangan sampai aib tetangga kita atau ketidakbaikan tetangga kita itu kita harus kita jaga, ya, ya sayangku ya, kita tutupi, ya. Kita jaga nama baik tetangga kita, ya.
Itu ya sayangku. Dan juga sayangku, kita menjaga harta bendanya, rumahnya. Apabila tetangga kita itu pergi, kita jaga. Kalau ada sesuatu, wah, kita lihat, ya, gitu ya. Itu sayangku. Dan berikutnya adalah kita juga harus mengenal tetangga kita. Harus mengenal sayangku. Kalau kita tidak mengenal tetangga kita tidak akan sayang tetangga kita. Kalau tidak mengenalnya, kita tidak sayang. Ya, mengenal. Oh, yang rumahnya ini namanya ini, putranya ini. Ya, paham sayangku? Oke, ini adalah kewajiban kita bertetangga. Lah, sayangku, berikutnya apa ya? Yaitu kita juga harus wajib menghormati tetangga kita sayangku. Ya, kita harus menghormati tetangga kita, hormat. Ya, sopan santun, menghormati, ya, saling menyapa, tersenyum, ya. Itu ya sayang ya. Oke. Berikutnya yaitu hak bertetangga. Jika kita telah menjalankan kewajiban kita dalam bertetangga, insya Allah hak kita akan terpenuhi. Inilah hak kita dalam bertetangga. Ingat, hak kita apa yang bisa kita terima. Oke. Yang pertama, sama. Kalau kita itu wajib bersilaturahmi, maka insya Allah kalau kita itu bersilaturahmi dengan tetangga kita, insya Allah tetangga kita juga akan ke rumah kita. Kita berhak dikunjungi juga, nak. Berhak disilaturahmi juga, nak. Paham, nak? Itu hak yang pertama. Sama. Hak yang kedua, apabila kita membutuhkan bantuan, hak kita adalah juga dibantu oleh tetangga yang lainnya. Dan juga hak kita adalah hak dibagi. Iya, hak dibagi sayangku. Itu juga berhak ya. Oke, paham ya? Dan juga hak kita adalah juga dijaga, tidak diganggu kita. Kita aman, ya. Rumah kita aman, sayang ya. Dan juga kita dijaga, nama baik kita juga dijaga, nak. Paham sayangku? Lah. Dan kita juga dikenal oleh tetangga kita, nak. Ya. Dan sama, kita juga berhak dihormati. Sama kan? Apabila kita menjalankan kewajiban kita, insya Allah hak kita sama kita dapatkan. Ya. Insya Allah semuanya ya saling kalau hak dan kewajiban itu ya kita jalankan bersama-sama, subhanallah begitu indah bertetangga itu. Oke sayangku ya, kita lanjutkan sayangku. Subhanallah. Ustazah, Ustazah ya. Oh, asik sekali Ustazah. Wah, setelah kita tahu hak dan bertetangga hak dan kewajiban bertetangga Ustazah. Oh, asik. Kita main ke rumahnya Leni Ustazah. Iya nak, kita main ke rumahnya Leni sayangku. Ke tetangga kita. Kita berkunjung ke tetangga kita ya. Yaitu ke rumahnya Leni. Subhanallah, solih-solihah anak Indonesia hebat yang luar biasa. Siti, Leni, Dayu, dan Meli itu sudah bermain congklak, nak. Di rumahnya Siti ini bermainnya, nak. Itu ya, Us. Kalau di tempatku namanya dakon, Us. Iya, dakon. Bisa congklak atau dakon, iya nak ya.
Ya, sayangku. Lah, sayangku, eh, sebelum bermain, Siti itu mempersiapkan ini nak kertas yang digulung-gulung, ya, digulung-gulung. Eh, lah, kertas yang digulung-gulung itu untuk bermain juga nak. Ya, kertas yang digulung-gulung itu diberi sama Siti, diberi aturan permainan, diberi hak dan kewajiban dalam bermain. Lah, sayangku, 4 anak ini ya, Siti, Leni, Dayu dan Meli ya. Siti, ayo sebelum kita bermain, kita home pimpah dulu. Ya, akhirnya home pimpah layum gambreng gitu ya sayangnya. Lah, setelah akhirnya Siti dan Leni itu menang nak. Setelah Om Pimpah main duluan, Siti sama Leni. Lah, ya Dayu sama Meli itu yang membuka ini sayangku. Ini loh sayangku. Ini yang membuka ini. Leni sama Dayu membuka di kopiok. Tik, 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 tik. Nah, keluar satu. Ya, Leni yang mengopiok ya. Dayu yang membacakan. Mana kapan itu? Apa itu kesepakatannya, mereka berempat kesepakatannya dibuka atau dikopiok pada saat bermain masuk ke lubang, ke tempat yang besar itu. Wah, tuh saat itu maka bisa dikopiok. Lah, itu ya nanti dibacakan ya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lanjutkan. Ini permainannya sayang. Oke. Ayo salih-salih anak Indonesia hebat, silakan bantu Leni dan Siti ya untuk menjawab ya. Oke, silakan bantu, silakan persiapkan nak ya. Lah, nanti kalau yang keluar setelah dikopiok sama Meli, dikopiok cok 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 cok, kemudian keluar satu, kemudian dibaca oleh Dayu ya, dibaca oleh Dayu, dibaca. Setelah dibaca nanti solihah silahkan. Kalau W itu adalah kewajiban ya, silakan tulis ya, W itulah kewajiban. Kalau H itu adalah hak. Oke, siap sayangku semuanya? Oke, sini siap? Siap sudah? Oke, siap ya. Silahkan solih-solihah, tantangan Ustazah, ditulis ini W atau H. Oke, silahkan bantu Siti sama Leni. Dibantu, ini adalah W itu adalah kewajiban, H adalah hak. Siap? Siap sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Siapa dulu di kopiok? Cop 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 cop. Yuk, siapa dulu? Dibuka. Mendapat kesempatan bermain. Ayo. Ini B apa H? Oke, sudah sayangku? 1, 2, 3. Oke, yes. Silakan. Oke, berikutnya. Menerima kekalahan. Menerima kekalahan. Ayo. Ini W atau H? Silahkan sayangku. Oke, berikutnya sayangku. Dikopiok lagi. Mengikuti aturan main. Mengikuti aturan main. Ini H atau W? Siap? Sudah ditulis? Yes. Berikutnya, merapikan alat main. Yes, aku sudah. Oke, sip. Oke, sip, Salihah cantik. Oke, yang di rumah juga ya. Ayo, cepat seru-seruan. Yuk, berbagi. Ayo, berbagi itu W atau H? Oke, berikutnya sayangku. Ayo cepat mendapat bantuan. Ayo, Salihah cantik. Sudah? Sudah. Oke, yuk. Menghargai teman bermain. Menghargai teman bermain. Itu W atau H? Yes, sudah? Sudah, yes. Oke, berikutnya berbicara perlahan. Oke, W atau H? Sudah? Yes.
Sudah. Berikutnya. Antri menunggu giliran. Sudah sayangku? Ya sudah. Yes, yuk. Udah ya. Terakhir nih. Diperlakukan adil. Ya. Oke sayangku. Ada lagi nggak ya? Alhamdulillah udah habis. Yuk sekarang kita lanjutkan sayangku. Sorry ya. Anak Indonesia hebat yang luar biasa. Sayangku. Ya. Sekarang Ustazah, aku ini bingung Ustazah ya. Bingung apa nak? Ya ini Ustazah. Bagaimana kalau jika ada tetangga kita itu berbeda agama Ustazah? Oh iya. Masalah? Enggak sih Ustazah. Enggak ada masalah kan? Bagaimana jika ada tetangga kita berbeda agama sayangku? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita semuanya tinggal di negara Republik Kesatuan Negara Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayangku, subhanallah. Ingat sayangku, di dalam ideologi Pancasila itu ada, ingat di dalam kakinya ya burung Garuda ya, itu ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Subhanallah sayangku. Di negara kita, di negara Republik Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah negara kita. Oke, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha nak, mohon maaf agama Bunda, agama Hindu, dan agama Konghucu. 6 ini ya sayangku. Nah, kalau berbeda, tak masalah sayangku. Ya, kita harus apa? Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai. Ya, kita inilah namanya bertoleransi sayangku. Ya, bertoleransi. Ya. Jadi walaupun umat Islam adalah umat yang mayoritas ya di negara kesatuan negara kita ya, negara NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, itu adalah umat Islam yang paling banyak. Jadi kita tidak boleh walaupun ya berbeda, tetapi kita harus saling menghargai dalam beribadah. Oke sayangku. Nah, seperti ini sayangku, bagaimana sayangku? Bagaimana Rasulullah, teladan kita, Rasulullah idola kita, ya. Aku cinta Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya nak, dalam menghadapi orang yang berbeda agama dengan Rasulullah saat itu. Nah, sayangku, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Sayangku, inilah sedikit cuplikan kisah ya nak ya. Mohon maaf. Iya Ustazah. Ustazah, aku keuangan loh sama ceritanya Ustazah itu. Sama Pol. Ustazah gak cerita. Iya maaf sayangku. Oke. Insya Allah kapan-kapan Ustazah cerita ya. Oke. Sayangku, inilah cuplikan bagaimana ya Rasulullah sayangku pada saat selalu ya di pagi hari pada saat Rasul akan pergi ke masjid, itu di depan pintu rumah Rasulullah selalu diberi kotoran unta. Rasulullah marah? Enggak, Rasulullah enggak marah. Orang Yahudi yang sangat benci kepada Rasulullah karena berbeda agama dengan orang Yahudi, Rasulullah dibenci sayangku. Nah, pada saat setiap hari itu nak, selalu Rasulullah
mau keluar itu membersihkan dulu, baru Rasulullah pergi ke masjid, ya. Setiap hari itu saya lah. Suatu hari, selama 3 hari ini nggak ada kotoran di depan rumahnya, di depan pintu rumah Rasulullah nggak ada, sayangku. Nah, Rasulullah mencari tahu kemana ya yang orang Yahudi yang selalu memberi kotoran unta depan pintu rumahnya. Dikasih tahu, oh ternyata sayangku, orang Yahudi ini sedang sakit, nak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah apa yang dilakukan Rasulullah? Subhanallah, sungguh mulia hati Rasulullah. Rasulullah mengunjunginya, nak, membawakan oleh-oleh. Apa yang dirasakan orang Yahudi itu? Pertama datang ke rumahnya, takut sekali. Aku mau diapakan sama Muhammad, ya. Karena tiap hari dikasih kotoran. Sangat takut. Aku dalam kondisi gak sakit ini, gak kuat ini, ya. Subhanallah, sayangku. Orang-orang yang satu, ya, keyakinan dengan si yang sakit itu belum mengunjunginya, tapi orang yang dibencinya mengunjunginya, yaitu Rasulullah mengunjunginya. Subhanallah. Akhirnya kemuliaan hati Rasulullah, ya. Rasulullah sangat cinta, walaupun cinta dengan tetangganya, walaupun berbeda agamanya, walaupun Rasulullah disakiti, dilukai, Rasulullah nggak marah, menjenguknya malahan. Subhanallah. Akhirnya apa? Hidayah Allah. Orang Yahudi ini adalah akhirnya masuk agama Islam, sayangku. Subhanallah. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, walaupun berbeda, tidak sakit dikunjunginya. Paham, sayangku? Oke, berikutnya, sayangku. Ini juga tentang Rasulullah, bagaimana sayangku, Rasulullah, ya, memberikan, ya, kepada pengemis, ya, pengemis buta, ya. Apa itu? Pengemis buta ini, sayangku, udah tua, sayangku, pengemis buta ini, ya. Lah, pengemis buta tua ini orang Yahudi, sayangku, beragama Yahudi. Lah, orang Yahudi ini sangat benci sekali kepada Rasulullah, sangat benci sekali, ya. Orang Yahudi ini, ya, selalu orang yang selalu pada saat itu Rasulullah itu kan dia kan tua, ya, Rasulullah itu. Maka bagaimana Rasulullah itu membawakan kue, membawakan makanan, ya. Tiap hari sayangku membawakan makanan, kemudian dikunyah oleh Rasulullah karena sudah tua, dengan begitu lembut kasih sayangnya Rasulullah, ya. Lah, pada saat itu tiap hari pada saat disuapi oleh Rasulullah ini, ya, orang Yahudi itu mencela Rasulullah, nah, karena bencinya kepada Rasulullah, mencela di depannya Rasulullah pada saat menyuapinya dengan lemah lembut. Rasulullah tidak marah, sayangku, ya. Tiap hari itu Rasulullah dicela, Rasulullah dihina, ya. Rasulullah tapi subhanallah, Rasulullah nggak marah, sayangku. Rasulullah tetap dengan sabar, dengan sayang, yaitu melembutkan, bahkan mengunyahkan, karena orang tua ini, sayangku, sudah tua, ya, ya, diperlakukan dengan kasih sayangnya, ya. Subhanallah. Lah, suatu saat, pada saat Rasulullah sudah tiada, sayangku, ya, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, penggantinya Rasulullah, ya, pembantu pimpinannya, ya,
khalifah ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, itu di Bunda Aisyah semua sudah beres ya, hanya satu yang belum belum apa belum belum apa ya, kebiasaan Rasulullah yang belum ada yang menjalankan, yaitu tadi menyuapi si orang tua buta, orang Yahudi tadi ya, disuapi. Nah pada saat itu sahabat Rasulullah ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu menggantikan Rasulullah. Nah, maka saat menggantikan Rasulullah itu si orang tua buta ya orang Yahudi itu terasa, nak, ini kamu siapa? Kok bukan orang-orang yang kemarin? Siapa kamu ya? Lah, orang buta itu tanya, ya, kamu bukan yang biasanya. Yang biasanya mana? Ya. Maka apa itu Abu Bakar As-Siddiq ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memberitahu bahwa yang selalu ya sambil ini ya, karena saat itu juga mengolok-olok Rasulullah, nah ya Abu Bakar As-Siddiq sangat ini ya, tapi ditahannya ya, bahwa yang selama ini ya, yang menyuapi kamu ya, yang memberi makan kamu itu adalah orang yang selalu kamu hina, orang yang selalu olok-olok, yaitu Nabi Muhammad. Sekarang beliau sudah wafat. Kaget ini, saya orang tua buta itu kaget sekali, ya kaget nak, sampai dia itu benar-benar menangis ya, beneran begitu mulianya Muhammad. Padahal setiap hari aku menghinanya, setiap hari aku mengolok-oloknya ya. Subhanallah sayangku, dengan izin Allah ya, orang tua yang buta ini pun juga sayangku, juga diberi hidayah oleh Allah masuk agama Islam. Karena apa? Ini tadi ya, kemuliaan akhlaknya Rasulullah ya. Rasulullah berbagi kepada orang Yahudi, oke, walaupun dihina, walaupun diolok-olok, Rasulullah tetap sayang dan melayani, sayang ya, dan membantu menyuapinya ya nak ya. Dan berikutnya sayangku, ini adalah Umar bin Khattab ya. Ini adalah Umar bin Khattab sayangku, sahabat Rasulullah ya, teladannya Rasulullah ya, teladannya Abu Bakar As-Siddiq adalah meneladani Rasulullah sayangku ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu meneladani Rasulullah, sifat-sifatnya yang sudah diajarkan kepada Rasulullah ya, sudah diajarkan ya sayangku. Nah ini begini sayangku, Rasulullah sudah mengajari Umar bin Khattab ya, pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab ya sayangnya itu di negeri ya, gubernur di negeri Mesir ya, di gubernur Mesir ya, Umar bin Khattab adalah juga khalifah ya sayangku, setelah Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab sebagai khalifahnya ya. Di negeri Mesir ya, gubernur Mesir yaitu Amr bin As ya, sahabat Rasulullah juga Amr bin As. Lah itu di Mesir dia akan melebarkan masjid ya, di dekat di situ ada rumah seorang Yahudi ya, perumahan orang Yahudi ya, dan orang Yahudi itu nggak mau
apa itu, nggak mau pindah rumahnya, walaupun diberi ini nggak mau pindah, nggak mau, ya, untuk untuk pelebaran masjid, ya. Lah, sayangku pada saat itu, ya, Amr bin As, ayo dieksekusi aja, ya, dijalankan, ya. Langsung apa sayangku, orang Yahudi ini tadi, ya sayangku, langsung mencari, ya, pemimpin, ya, yaitu Umar bin Khattab, ya. Dicari, ya. Setelah ketemu, ya, belum ketemu, dia apa itu, mencari apa itu, Khalifah Umar bin Khattab, sayangku, ya, orang Yahudi tadi mencari keadilannya. Nah, pada saat dia itu bertemu dengan seseorang, dia bertanya, manakah istananya Umar bin Khattab, ya. Maka dia menjawab, istananya Umar bin Khattab ada, atapnya adalah langit dan lantainya adalah bumi. Inilah Umar bin Khattab. Di depannya itu, wah, kaget, ya. Orang Yahudi tadi kaget. Nah, kagetnya orang Yahudi tadi, sayangku, kenapa sayangku kaget? Karena gini, kagetnya itu, wah, ini pemimpin loh, ya, pemimpin kok begitu sederhananya rumahnya, atapnya langit, ya, lantainya tanah. Ada apa? Kamu kok mencari aku? Itu loh, Amr bin As, ya, gubernur di Mesir. Aku itu, dia cerita, rumahku itu mau digusur, ya, mau dibuat untuk pelebaran masjid, ya. Walau aku orang Yahudi, gitu. Apa? Kemudian tanpa itu basa-basi, ya, Umar bin Khattab mengambil sebuah tulang, ya. Tulang itu sama pedangnya Umar bin Khattab digaris set, gitu, ya, digaris. Kemudian bingung nih, ini tolong dibawa, kamu nemui gubernur Amr bin As di Mesir. Hah? Kaget. Kok aku dikasih tulang? Aku minta keadilan. Ya, silahkan. Ini tolong tunjukkan, ya. Subhanallah, ya. Kemudian dia menemui, kembali pulang menemui gubernur Amr bin As di Mesir. Nah, Amr bin As itu ditunjukkan ini tulang yang digaris set. Itu Amr bin As langsung stop, pembangunannya di stop, berhenti, pembangunan berhenti. Apa? Kok apa itu? Orang Yahudi tadi, apa sayangku, kaget, ini kenapa? Kok diberi tulang digaris itu aja kok Amr bin As kok begitu takutnya luar biasa. Nah, kemudian diceritakan, ini maksudnya, maksud dari tulang itu adalah set, ya, keadilan. Siapa yang tidak adil, ya, Allah yang akan mengadili. Set, Allah yang akan mengadili. Dan orang, ya, orang yang tidak beradil itu, ya, Allah yang mengadili, itu takut, ya. Ya, itu seperti itu. Maka sayangku, orang Yahudi tadi akhirnya apa? Dengan diset itu aja takut, ya. Subhanallah, sayangku, ya. Dengan keadilan Umar bin Khattab kepada orang Yahudi, walaupun, ya, itu akhirnya orang Yahudi tadi akhirnya juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, nak, ya. Dan juga rumah yang tadi itu mau dibeli, ya, itu akhirnya dihibahkan, diwakafkan, silahkan pakai, udah nggak usah dibeli. Subhanallah, luar biasa, sayangku, ya. Jadi sayangku, inilah teladannya Rasulullah yang diberikan para sahabat, ya, para sahabat dan pada kita semuanya, ya. Bagaimana walaupun, ya, kita itu
berbeda agama dengan orang lain, maka kita harus tetap saling menghormati, ya. Kita harus berbuat adil, ya. Kita juga harus saling memberi, kita juga membantu, ya. Oke sayangku, ya. Dengan kemuliaan akhlak Rasulullah, Rasulullah adalah teladanku, Rasulullah adalah idolaku. Aku cinta Rasulullah. Gimana sayangku? Sorry gitu kan? Ya, oke sayangku. Jadi akhirnya ya, ketiga orang ini tadi akhirnya apa? Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk Islam semuanya. Ya sayangku, inilah teladannya Rasulullah kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Paham sayangku? Oke. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, Ustazah. Udah selesai. Alhamdulillah udah selesai Ustazah. Oh, asik pol Ustazah. Iya, enggak. Iya, insya Allah kapan-kapan Ustazah bisa cerita kembali ya. Oke. Kesimpulan hari ini langsung aja ya. Yaitu yang pertama, hak dalam bertetangga akan terpenuhi jika kita menjalankan kewajiban bertetangga. Dan kedua, hak anak dalam bermain akan terpenuhi jika semua menjalankan kewajibannya. Dan ketiga, walaupun kita beda agama dengan tetangga kita harus saling menghormati dan bertoleransi seperti yang Rasulullah ajarkan pada kita. Oke sayangku, anak Indonesia, solih-solihah hebat yang luar biasa. Selalu tetap semangat ya. Selalu minta doa sama ayah bunda sayangku. Ingat sayangku, salat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Dengan adzan langsung salat ya. Agar Allah selalu melindungi kita semuanya sayangku. Allah menjaga kita. Dan Allah memberikan kita kesuksesan dunia dan akhirat. Ingat sayangku, teladan kita adalah Rasulullah, idola kita adalah Rasulullah, maka kita harus meneladaninya. Oke sayangku, insya Allah itu dulu sayangku. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke sayangku, mohon maaf jika Ustazah ada salah dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.